Pernahkah Bapak atau Ibu merenung, mengapa kebutuhan akan keintiman tidak pernah benar-benar hilang, meskipun usia terus bertambah? Mengapa di usia 60 tahun ke atas, ketika kebanyakan orang mulai fokus pada keluarga, cucu, hobi, atau menikmati pensiun, masih ada ruang kosong dalam hati yang sulit dijelaskan? Banyak orang mengira bahwa kebutuhan fisik berhenti bersamaan dengan rambut memutih dan sendi yang mulai kaku. Namun kenyataannya, tubuh dan jiwa manusia tetap merindukan koneksi, sentuhan, dan cinta hingga akhir hayat. Sebagai seorang dokter yang mendampingi banyak pasien lansia, saya sering mendengar kalimat seperti ini. Saya sehat, anak dan cucu perhatian, tapi saya merasa sepi. Di balik senyum mereka yang tulus, seringkali tersembunyi kesepian yang tidak bisa diobati dengan obat-obatan. Ini bukan hanya soal seks, melainkan kebutuhan mendalam untuk merasa hidup, dihargai, dan dicintai secara utuh. Kita seringkali melupakan bahwa hormon-hormon kebahagiaan seperti oksitosin, dopamin, dan endorfin tetap dibutuhkan tubuh seiring usia. Ketika tidak ada sentuhan atau keintiman, tubuh kekurangan zat-zat ini, dan perlahan, tapi pasti, semangat hidup ikut menurun. Bayangkan seorang wanita 70 tahun yang setiap minggu dikunjungi anak-anaknya. Ia tertawa saat cucunya bercerita. Namun ketika malam tiba dan lampu dimatikan, ada kehampaan yang tak bisa diisi oleh kunjungan singkat atau telepon harian. Yang ia rindukan adalah pelukan, genggaman tangan, atau kedekatan emosional yang membuatnya merasa masih utuh sebagai manusia. Keintiman adalah bahasa tanpa kata. Ia menyentuh lebih dalam daripada nasihat, lebih kuat dari hadiah, dan lebih menguatkan daripada kata-kata semangat. Penelitian dalam bidang gerontologi menunjukkan bahwa lansia yang tetap menjaga hubungan intim memiliki risiko depresi lebih rendah, daya ingat lebih tajam, dan kualitas hidup yang lebih baik secara keseluruhan. Bahkan, mereka yang tetap aktif secara emosional dan fisik cenderung lebih sehat jantungnya, memiliki tekanan darah yang lebih stabil, dan lebih jarang mengalami penyakit metabolik. Ini bukan kebetulan. Keintiman berdampak langsung pada kesehatan fisik, mental, dan emosional. Sayangnya, masih banyak orang yang malu membicarakan hal ini. Budaya kita sering menganggap bahwa orang tua tidak seharusnya bicara tentang cinta, apalagi tentang seksualitas. Padahal, keheningan inilah yang justru menjadi penghalang utama. Banyak yang merasa terlalu tua untuk mencari kedekatan emosional kembali. Padahal batas itu lebih sering dibentuk oleh stigma daripada kenyataan biologis. Tubuh memang berubah seiring usia. Respons fisik mungkin tidak sekuat dulu. Stamina pun menurun. Tapi keinginan untuk merasa dicintai tidak pernah benar-benar mati. Dan seringkali, sentuhan sederhana seperti memeluk pasangan saat bangun tidur, atau duduk berdampingan sambil menonton televisi punya kekuatan yang luar biasa untuk menghidupkan kembali rasa dihargai. Mari kita lihat dampaknya secara medis. Aktivitas intim yang sehat berfungsi seperti latihan fisik berdampak rendah. Ia memperlancar sirkulasi darah, memperkuat pembuluh darah, dan menstabilkan tekanan darah. Ketika seseorang berhubungan dalam suasana penuh kasih, tubuh melepaskan oksitosin yang mampu meredakan stres, menurunkan kortisol, dan memperkuat sistem imun. Ini berarti hubungan yang sehat bisa memperpanjang usia. Saya pernah merawat seorang pria 72 tahun dengan hipertensi yang tidak kunjung membaik, walau sudah diberi pengobatan optimal. Setelah beberapa sesi konseling, terungkap bahwa sejak istrinya meninggal, ia tidak pernah lagi memiliki kedekatan emosional yang berarti. Ia merasa hampa, tidak dicari, tidak dipeluk. Setelah kami bantu membangun kembali hubungan sosial dan membuka diri terhadap kemungkinan koneksi emosional baru, tekanan darahnya mulai stabil. Ini bukan keajaiban, ini sains. Tidak hanya jantung yang mendapat manfaat, keintiman juga berpengaruh pada kekuatan otot dan fleksibilitas sendi.
Aktivitas fisik saat berhubungan melibatkan banyak kelompok otot, mulai dari punggung, paha, hingga otot perut. Gerakan ini, meski ringan, membantu menjaga tonus otot dan kelenturan sendi. Saya bertemu dengan pasangan usia 68 tahun yang rutin menjaga keintiman mereka. Mereka tidak pernah ke gym, tapi mereka jarang mengeluh nyeri sendi atau punggung. Mereka tetap aktif dan bersemangat karena tubuh mereka terus bergerak dalam kasih sayang. Tanpa hubungan ini, lansia cenderung lebih cepat kehilangan mobilitas. Sendi menjadi kaku, otot melemah, dan risiko jatuh meningkat. Bahkan aktivitas sederhana seperti menaiki tangga bisa menjadi tantangan besar. Lebih mengejutkan lagi, hubungan intim juga memberi makan pada otak. Hormon-hormon yang dilepaskan selama momen keintiman terbukti meningkatkan konektivitas saraf, memperbaiki mood, serta memperkuat memori dan fokus. Lansia yang tetap menjaga kehidupan intim secara aktif cenderung memiliki risiko lebih rendah terkena demensia atau Alzheimer. Saya ingat seorang pasien perempuan, usia 75 tahun yang menunjukkan gejala awal penurunan kognitif. Setelah ia dan suaminya mulai membuka diri untuk membangun kembali kedekatan, bukan hanya memorinya yang membaik, tapi semangat hidupnya pun kembali bersinar. Dan tentu saja tidur. Siapa yang tidak ingin tidur nyenyak di usia lanjut? Masalahnya, semakin tua usia kita, semakin sulit tidur pulas. Banyak lansia terbangun tengah malam, sulit tidur kembali, atau merasa lelah sepanjang hari. Keintiman membantu mengatasi ini. Setelah hubungan intim, tubuh melepaskan hormon yang menenangkan dan memicu rasa kantuk alami. Ini bisa membantu meningkatkan durasi dan kualitas tidur. Beberapa pasien saya bahkan tidak perlu lagi obat tidur setelah mereka memperbaiki kehidupan intim mereka. Lalu bagaimana jika pasangan bapak atau ibu tidak lagi ada? Atau jika pasangan sudah tidak bisa secara fisik? Jangan khawatir. Keintiman tidak harus selalu berarti hubungan seksual. Ia bisa hadir dalam bentuk pelukan, pijatan, atau bahkan tatapan yang tulus. Yang terpenting adalah kehadiran emosional yang nyata. Pertanyaannya adalah, berapa dari kita yang berani jujur akan kebutuhan ini? Berapa dari kita yang berani melangkah untuk kembali membuka pintu keintiman, meski usia terus bertambah? Jangan tunggu sampai tubuh melemah dan hati membeku. Keintiman bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Dalam bab-bab selanjutnya, kita akan bahas lebih dalam bagaimana menjaga kedekatan emosional di tengah keterbatasan fisik, bagaimana mengatasi hambatan komunikasi, dan bagaimana menciptakan ruang yang aman untuk keintiman di usia lanjut. Apa yang akan Bapak atau Ibu temukan mungkin akan mengubah cara memandang cinta, kesehatan, dan penuaan untuk selamanya. Sebelum itu, izinkan saya bertanya, dari mana Bapak atau Ibu menonton video ini? Silakan tuliskan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk klik tombol berlangganan serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi penting berikutnya. Dan jika video ini menyentuh hati Bapak atau Ibu, bantu kami mengetahui pendapat Bapak atau Ibu. Ketik angka 1 jika suka, atau angka 0 jika ada yang perlu kami perbaiki. Partisipasi Bapak atau Ibu sangat berarti.